Ulasan pakar geopolitik, militer Jerman bersiap hadapi perang lawan Rusia. Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen. Präsident Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren. Und wir werden der Ukraine weiterhin Waffen zur Verfügung stellen, damit sie sich gegen die russische Invasion verteidigen kann. In Reaktion auf die Ereignisse in Polen werden wir Polen die Verstärkung des Air Policings mit Combat Air Patrols über seinen Luftraum mit deutschen Eurofightern anbieten. Dies kann bereits ab morgen erfolgen, wenn Polen dies wünscht. Die Jets müssen dafür nicht nach Polen verlegt werden. Die Patrouillen können von deutschen Luftwaffenbasen aus erfolgen. Wir haben das in diesem Jahr bereits schon einmal bis Juli gemacht. Das ist also bewährt. Wir stehen bereits mit der polnischen Seite in Kontakt und die Verteidigungsministerin wird heute noch das Gespräch mit ihrem polnischen Amtskollegen zu diesem Angebot suchen. Pakar geopolitik militer dan kolumnis independen, Drago Poznik, menguak dokumen rencana militer Jerman yang menyiapkan diri perang melawan Rusia. Southfront.org, Kamis 24 November 2022, Poznik memulai ulasannya dari kilas balik Jerman sesudah era Perang Dingin. Militer Jerman atau Bundeswehr saat itu melakukan rekonstruksi dan perampingan besar-besaran, secara drastis menurunkan jumlah pasukan siap tempur. Setelah pembubaran Uni Soviet pada awal 1990-an, Bundeswehr dibiarkan tanpa musuh utamanya, menghilangkan kebutuhan untuk mempertahankan ratusan ribu tentara yang siap tempur. Sejak itu sebagai akibat dari perubahan doktrin NATO, militer Jerman memfokuskan kembali pada gaya perang intervensionis, membantu banyak invasi yang diluncurkan politik barat. Pasukan kontroversial negara itu mengalami kontraksi yang signifikan dengan krisis memuncak selama masa jabatan Ursula von der Leyen sebagai Menteri Pertahanan. Bundeswehr menjadi bahan tertawaan nasional dengan laporan beberapa tentara menggunakan sapu alih-alih senjata. Sementara keenam kapal selam tidak berfungsi, lebih buruk lagi, auditor militer Jerman mengatakan gambaran sebenarnya bahkan lebih buruk. Kesiapan tempur militer sangat menggelikan, terutama dibandingkan dengan era Perang Dingin pertama. Melihat warga Jerman untuk mengabdi di Bundeswehr mencapai titik terendah sepanjang masa, namun tampaknya Bundeswehr sekarang berencana untuk menjadi salah satu militer paling menonjol di NATO. Setelah bertahun-tahun mendapatkan tekanan terutama dari AS, Jerman secara efektif melakukan remiliterisasi. Menurut laporan media terkemuka Jerman, Der Spiegel, Jerman harus meningkatkan kesiapannya untuk perang dengan Rusia. Dokumen berjudul Pedoman Operasional Angkatan Bersenjata itu ditulis pada akhir September. Menurut Jenderal Zorn, serangan ke Jerman berpotensi terjadi tanpa peringatan dan dapat menyebabkan kerusakan serius, bahkan eksistensial. Oleh karena itu, kemampuan pertahanan Bundeswehr sangat penting untuk kelangsungan hidup negara. Mega reformasi militer Jerman. Kepala Staf Pertahanan Jerman menekankan perlunya mega reformasi Bundeswehr. Dia menambahkan selama kurang lebih 30 tahun, fokus misi luar negeri tak lagi relevan. Sebaliknya, Jenderal Zorn berpikir itu harus menjadi pertahanan aliansi Atlantik, dengan kemampuan untuk memberikan pencegahan yang terlihat dan kredibel untuk mendominasi rencana aksi militer Jerman. Dalam hal ini khususnya Bundeswehr harus mempersenjatai diri untuk persiapan perang karena potensi konfrontasi di sisi timur NATO sekali lagi menjadi lebih mungkin. Zorn lebih lanjut menyatakan Jerman harus memainkan peran penting di Eropa dan memperkuat Bundeswehr. Jenderal itu berpikir pasukan yang sangat terlatih siap untuk operasi, terbiasa dengan skenario perang intensitas tinggi adalah tulang punggung pencegahan. Bundeswehr harus mampu mempertahankan pemeliharaan unit operasional dan siap tempur besar yang tersedia untuk NATO setiap saat. Dalam catatan penutup di dokumen itu, Jenderal Zorn mengklaim perang di Eropa adalah kenyataan dan Jerman harus siap untuk kemungkinan seperti itu. Bundeswehr harus mengerahkan pasukan reaktif dan agresif dan mungkin tidak dapat menunggu dukungan dari Angkatan Darat AS. Selain itu, Zorn berpikir baik di Uni Eropa maupun NATO tidak mampu merencanakan dan memulai tanggapan terhadap serangan di sisi timur setelah itu terjadi. Tindakan tertentu untuk mengubah situasi sudah diambil,
Bundeswehr sedang mempersiapkan pembentukan divisi militer baru pada 2024. Dalam sebuah wawancara dengan Der Spiegel, seorang jenderal Bundeswehr mengatakan, jika Jerman memperkuat angkatan bersenjatanya, tidak ada tentara yang akan bergerak di Eropa. Meskipun cukup jelas mempertahankan dan memodernisasi angkatan bersenjatanya adalah kebutuhan dasar negara manapun, rencana baru militer Jerman hampir tidak dapat digambarkan sebagai pertahanan diri. Sementara Uni Soviet mempertahankan kontingen militer besar-besarannya di Jerman Timur selama Perang Dingin Pertama, termasuk senjata nuklir termo, Federasi Rusia modern hampir tidak memiliki unit konvensional yang dapat membahayakan tempat manapun di Jerman. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah rudal hipersonik Iskander yang berbasis di Kaliningrad, wilayah paling barat Rusia. Tetapi senjata ini terutama melayani tujuan pencegahan asimetris terhadap kemungkinan serangan NATO. Dengan demikian, peningkatan besar-besaran dalam pengeluaran dan pengadaan militer tidak dapat dibenarkan. Selain itu, Jerman juga memiliki tanggung jawab sejarah yang tak tertandingi untuk menjaga perdamaian dengan Rusia. Selama Perang Dunia II, Jerman melancarkan invasi ke Soviet yang menewaskan hampir 30 juta orang. Terlebih lagi, terlepas dari dekade denazifikasi, setelah kekalahannya, Jerman masih memutuskan untuk mendukung pemerintahan di Kiev yang melindungi neo-Nazi. Jerman secara efektif meninggalkan posisi politik resminya sendiri pasca perang. Ini juga termasuk pasokan senjata dan amunisi ke pasukan rezim Kiev. Pakar geopolitik militer dan kolumnis independen, Drago Poznik, menguak dokumen rencana militer Jerman yang menyiapkan diri perang melawan Rusia. Southfront.org, Kamis 24 November 2022, Poznik memulai ulasannya dari kilas balik Jerman sesudah era Perang Dingin. Militer Jerman atau Bundeswehr saat itu melakukan rekonstruksi dan perampingan besar-besaran, secara drastis menurunkan jumlah pasukan siap tempur. Setelah pembubaran Uni Soviet pada awal 1990-an, Bundeswehr dibiarkan tanpa musuh utamanya, menghilangkan kebutuhan untuk mempertahankan ratusan ribu tentara yang siap tempur. Sejak itu sebagai akibat dari perubahan doktrin NATO, militer Jerman memfokuskan kembali pada gaya perang intervensionis, membantu banyak invasi yang diluncurkan politik barat. Pasukan kontroversial negara itu mengalami kontraksi yang signifikan dengan krisis memuncak selama masa jabatan Ursula von der Leyen sebagai Menteri Pertahanan. Bundeswehr menjadi bahan tertawaan nasional dengan laporan beberapa tentara menggunakan sapu alih-alih senjata. Sementara ke-6 kapal selam tidak berfungsi, lebih buruk lagi, auditor militer Jerman mengatakan gambaran sebenarnya bahkan lebih buruk. Kesiapan tempur